Bu, saya lihat. Baiklah, di pertemuan pertama kita setelah UTS itu materinya adalah tentang valuasi utang perusahaan dan juga bunga. Jadi saya yakin nih pasti teman-teman udah pada tahu ya itu apa atau jangan-jangan termasuk sebagian orang yang sering melakukannya gitu kan. Sekarang saya mau nanya dulu nih sama nih, apakah memiliki utang itu adalah sesuatu yang buruk? Ini, saya mau minta pendapat teman-teman dulu sebelum kita masuk ke materi kita hari ini. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Kira-kira punya utang itu emang selalu buruk atau gimana gitu? Oke, ini udah ada yang raise hand. Coba Hari dulu. Silakan Oke, Hari. ini menurut pendapat aku Bu ya, kalau misalkan menurut Eh, saya itu kalau kita punya utang itu tergantung cara penggunaannya Bu. Jadi memiliki utang itu sebenarnya bisa aja baik Bu. Misalkan kayak gini Bu, misalkan kita punya project, punya sebuah sesuatu yang kita pengen lakuin gitu Bu ya, tapi kita nggak punya uangnya gitu Bu. Nah, fungsi utang di sini itu sebagai mempercepat kita bisa mencapai tujuan tersebut Bu. Tapi ada buruknya juga Bu, misalkan proyeknya itu gagal, ya kita rugi dong di situ. Nah mungkin itu Bu, kembali lagi tergantung gimana cara kita ngegunainnya Bu. oke, terima kasih Hari. Jadi jawabannya tergantung gimana cara mengelola utang tersebut gitu ya. Oke, yang lain tadi kayaknya ada yang raise hand lagi ya. Coba Renard tadi. Oke, silakan. Kalau menurut saya utang itu tergantung kebutuhannya, Bu. Soalnya kalau utang itu menurut saya enaknya buat sesuatu yang produktif, kayak memang buat bisnis, tapi itu harus dalam nama PT. Jadi kalau kenapa-napa menyangkut nama pribadi sama harta pribadi. Nah, kalau nggak bisa juga pakai dalam bentuk kartu kredit. Soalnya kartu kredit biasanya kan ada bentuk. Jadi kan kalau nggak kepake ya gimana gitu, kayak nggak maksimal aja udah punya tapi nggak dipakai. Tapi harus punya saldo yang cukup buat bayar ya Bu, bukan kayak utang tapi nggak bisa bayar ya, menurut saya gitu. Oke, thank you Renard. Berarti intinya seenggaknya kita tahu dulu ya kapasitas kita seperti apa. Apakah kita kalau berhutang bakalan sanggup untuk membayarnya nanti atau seperti apa gitu ya. Oke, tadi ada satu lagi kayaknya yang raise hand. Siapa ya tadi? Saya cuman Oke, jawaban saya kurang Ajaz ya. lebih sama kayak Eri sama Ren atau Maulistika pertanyaan itu tadi utang itu apakah selalu dinilai sebagai sesuatu yang ya jawaban saya kurang lebih sama kayak mereka jawabannya enggak karena ini kan dia akan ditolak sama seorang uang bisnis bisa uang uang misalnya itu kita disebut sebagai utang ya kita nggak bisa nilai itu karena tujuan dari seseorang itu bisa bangun bisnis buat ngebangun diri mereka sendiri sedangkan utang bisa dinilai buruk kalau misalkan ada pribadi contohnya mungkin ada contohnya ke teman gitu sering utang tapi nggak pernah dibayar tapi udah utang lagi nah itu baru dinilai Oke, ini jangan-jangan pengalaman pribadi nih yang di akhir. Oke, jadi kurang lebih jawaban dari teman-teman ini sama ya. Jadi utang itu nggak selalu sesuatu yang buruk gitu, asalkan kita pandai mengelolanya. Oke, jadi apakah memiliki utang adalah sesuatu yang buruk? Jawabannya ini tidak, asalkan itu bisa dikelola dengan baik. Jadi untuk alasannya ini bisa teman-teman lihat di layar masing. Jadi yang pertama itu utang bisa kita jadikan sebagai alat strategis untuk pertumbuhan dan pendanaan proyek gitu. Jadi anggaplah kalau misalnya kita punya suatu proyek dan kita kekeh nih nggak mau menggunakan pendanaan eksternal, jadi pengennya dana internal aja. Jadi kalau misalnya ditunggu dulu sampai uang yang internal ini cukup, bisa-bisa ini yang rencana strategi nggak bisa jalan. Itu makanya salah satu jalan keluarnya itu adalah dengan menggunakan utang. Lalu yang kedua, bisa langsung dipakai untuk menghasilkan profit. Jadi nggak perlu nunggu lagi, nggak perlu nunggu modal itu terkumpul, bisa langsung digunakan. Jadi seperti tadi ada beberapa yang jawab, jadi asalkan utang itu digunakan secara efektif dan efisien kan pasti dia bakalan mengenerate profit nantinya. Gitu. Dan itu lebih baik karena bisa selain bisa mendapatkan untung, sebagiannya juga bisa kita gunakan buat
membayar utang itu tadi. Alasan yang biayanya itu lebih murah dibandingkan kalau harus menerbitkan saham. Jadi mungkin sebelumnya juga udah pernah dipelajari ya. Kalau untuk pendanaan itu, kalau internal kan modal kita sendiri ya. Kalau dari eksternal bisa dengan menggunakan utang atau bisa juga dengan menerbitkan saham. Itu opsinya. Tetapi kalau saham kan kita sama-sama tahu, nggak semua perusahaan itu mereka layak atau eh, qualify buat menerbitkan saham. Dan lagi kalau saham itu prosesnya lebih panjang dan persiapannya juga lebih banyak. Selain itu kalau saham biayanya pastinya bakalan lebih mahal. Jadi kalau utang ini adalah opsi yang lebih murah gitu. Terus alasan yang keempat, ini kontrol tetap terjaga. Oke, jadi kalau misalnya saham itu kan dia mengandung kepemilikan ya. Dengan kita menjual saham, berarti kan kita menjual kepemilikan kita kepada pihak lain. Tetapi kalau cuman dengan utang, berarti ya udah kontrol perusahaan itu tetap terjaga. Jadi perusahaan itu masih tetap seutuhnya milik kita gitu. Jadi nggak perlu berbagi persentase kepemilikan sama orang lain. Terus ini lagi yang harus digarisbawahi. Bahkan perusahaan besar itu dia nggak lolos dari yang namanya berutang. Bahkan negara yang udah besar sekalipun mereka pasti tetap punya utang gitu kan ya ke pihak lainnya. Ya, seperti yang dicontohin tadi, itu pakai kredit card gitu kan, teman-teman belanja pakai kredit card dulu, apalagi nanti biasanya menawarkan banyak keuntungan gitu kan. Itu nggak masalah, asalkan emang nggak pembayarannya itu nggak melewati masa jatuh tempo. Oke, jadi itu berhutang itu nggak masalah, asalkan bisa dikelola dengan baik dan pastinya pembayarannya itu nggak lewat masa jatuh temponya. Oke, jadi mungkin asumsi orang kita ya yang menganggap kayak utang itu adalah sebagai sesuatu yang negatif ya karena kita juga soalnya kan banyak beredar cerita ke satu pihak tetapi ternyata nggak dibayar, ditagih terus ngilang gitu kan. Jadi hal seperti itulah yang bikin seolah-olah utang itu selalu dihubungkan sama sesuatu yang negatif. Oke, sekarang kita lanjut ke ini. Ini adalah beberapa opsi pendanaan. Jadi sebenarnya ada satu lagi ya, ada yang internal. Jadi kalau internal itu menggunakan modal sendiri. Jadi kalau kayak utang atau modal itu dia adalah sumber pendanaan eksternal. Jadi kalau misalnya nih dia milih opsinya utang, bisa dia menggunakan utang itu dari maksudnya meminjam dana dari institusi keuangan, misalnya kayak bank gitu kan. Terus opsi yang kedua bisa dengan menerbitkan obligasi. Jadi kalau untuk materi hari ini kita akan lebih fokus sebenarnya membahas tentang yang obligasi ini. Terus yang kedua itu bisa dengan menggunakan saham. Jadi kita terbitkan saham, kita jual kepemilikan ke pihak eksternal. Jadi nanti ini materi minggu depan ya. Jadi nanti akan kita pelajari juga itu yang common stock seperti apa, terus preferred stock itu seperti apa. Oke, jadi kurang lebih ini struktur pendanaan. Pertama-tama kita lihat dulu kalau misalnya meminjam dana ke institusi keuangan itu seperti apa. Jadi kalau ini hubungan itu cuman antar dua pihak. Jadi yang pertama itu adalah pihak yang emang membutuhkan dana atau pihak yang peminjam gitu. Terus pihak kedua itu adalah pihak krediturnya. Dan ini adalah memang biasanya disebut pihak yang kelebihan dana. Jadi hubungannya itu antar dua pihak aja. Makanya ini dia sifatnya itu tertutup. Jadi misalnya nih ada suatu perusahaan atau bisnis dia berutang ke bank, itu orang-orang yang lain baik customer maupun kompetitornya itu nggak bakalan tahu kalau dia ternyata berhutang gitu. Kalau karena sifatnya tertutup itu tadi. Terus ini untuk meminjam dana ke institusi keuangan yang harus dipenuhi itu adalah ada yang namanya uji kelayakan kredit. Biasanya disingkat sama 5C. Ada karakter, capacity, capital, kolateral sama condition gitu. Oke, pertama-tama karakter nih. Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira karakter yang dimaksud dalam uji kelayakan kredit ini seperti apa sih? Oke, coba Rahmatullah Ibrahim, silakan. Ini ini nggak sih, Bu? Kayak track record dari calon apa?
kreditur ya namanya apa debitur yang Debitur, orang pinjam. lihat dari karakter yang apa minjem uangnya gitu. Misalkan nih track recordnya gimana, kredit skornya gimana gitu bukan Bu? Iya, betul. Oke, jawabannya betul kok. Rahmatullah Ibrahim, panggilannya apa? Ibrahim. Oke, jadi yang pertama itu yang dilihat adalah karakternya. Jadi yang seperti yang udah dijawab tadi, yang dilihat itu gimana track record dia dalam mengajukan kredit. Dan biasanya itu kan bisa dicek lewat itu ya, BI checking. Pasti teman-teman udah tahu istilah ini. Jadi dilihat kira-kira ini si A, dia mau minjem. Terus si bank ngecek dulu, kira-kira dia track recordnya seperti apa. Kalau misal ternyata dia di masa lalu ternyata ada Shopee Pay Later dia yang masih nunggak gitu kan, itu udah nilai minus gitu. Jadi itu udah mengurangi nilai untuk kelayakan kreditnya. Tapi kalau misalnya kelihatan nih si A dia misalnya pakai pay letter gitu kan, tapi langsung dilunasi, terus kredit cardnya juga nggak ada yang macet, itu udah jadi nilai positif bagi si perusahaan. Terus sekarang anggaplah ini ada dua orang ya yang mengajukan kredit ke bank. Jadi yang pertama anggaplah dia si X gitu kan. Si X ini dia menganut prinsip nggak mau berutang gitu kan. Jadi BI checkingnya bersih nih. Terus ada lagi si Y yang dia menggunakan utang, menggunakan pay letter, menggunakan kartu kredit gitu kan. Tetapi dia selalu membayar utangnya itu tepat waktu. Nah, kalau misalnya nih teman-teman jadi pihak kreditornya atau pihak bank, mana yang lebih teman-teman pilih buat dikasih pinjaman, si X atau si Y? Oke, siapa yang mau jawab nih? Yang si X tadi, oke, coba Noel. Baik Bu, kalau misalkan saya jadi peminjam itu saya mungkin lebih prefer ke Sia tadi, di mana Sia ini walaupun punya riwayat hutang, tapi itu dia mampu membayar tepat waktu kayak gitu. Sedangkan kalau si X tadi kan dia kan kayak orang yang anti utang ya. Resikonya tuh kalau saya minjemin ke dia, saya tuh nggak tahu ke depannya tuh pengembaliannya bakal lancar atau tidak kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Noel. Ya, benar sekali. Jadi yang lebih dipilih itu sebenarnya yang Y, karena track recordnya atau catatan masa lalunya udah jelas. Sementara yang X ini, yang sebagai pihak bank, kita belum tahu nih, dia catatannya masih bersih. Terus belum tahu ini kira-kira orang yang disiplin atau enggak. Oke, jadi itu tentang karakter. Terus yang kedua, ke capacity. Oke, siapa yang bisa menjelaskan kira-kira capacity yang dimaksud ini apa? Coba Adiat Maja Saputra. Oke, berarti kapasitas itu artinya secara eksplisit itu kapasitas ya. Nah, saya mengartikannya kalau capacity ini dia seperti kayak kemampuan, Bu. Kayak kemampuan calon nasabah yang ingin meminjam itu capable nggak? Jadi dilihat dari mengukur di atas dari pendapatan itu nasabahnya, Bu. Apakah dapat memenuhi cicilan per temponya gitu? Mungkin. Oke, oke terima kasih Adiat Maja. Jadi kalau capacity ini ya lebih ke kemampuan si peminjamnya ini buat ngebayar nantinya. Jadi nanti bisa jadi nih si pihak bank diminta dulu slip gaji si peminjam ini seperti apa. Terus kondisi rekeningnya itu bagaimana. Jadi dari situ bisa dilihat ini kira-kira dia punya kapasitas buat ngebayar atau nyicil atau enggak gitu. Oke, next itu ada yang namanya kapital. Kapital, siapa yang mau kasih penjelasan? Kira-kira yang dimaksud kapital dalam uji kelayakan kredit ini apa sih? Coba Musdalifah. Yang kapital yang dimaksud ini apa dalam uji kelayakan kredit? Jadi yang dilihatnya itu apa sama pihak bank? Oke, Musdalifah, apakah terdengar suara saya? Oke, kalau begitu coba Frena deh. Suara aku kedengeran nggak, Bu? Oke, dengeran. Kalau dari yang aku tahu tuh kapital tuh
Kalau nggak salah buat usaha nggak sih Bu? Jadi dari pihak banknya itu ngelihat kira-kira modal awal dari suatu usahanya yang mau dipinjemin ke peminjam itu seberapa, karena setahu saya ini juga jadi yang dijadiin apa sih namanya, semacam jaminan tambahan bagi si pemberi pinjaman. Cemil. Makasih, Bu. Oke, jadi kapital adalah ya betul sih modal yang emang dimiliki oleh si peminjam. Jadi dilihat kondisi modalnya seperti apa, kondisi aset. Jadi kan sebelumnya teman-teman udah belajar ya yang neraca itu kan bagian-bagian neraca itu apa aja. Jadi nanti sama pihak bank dilihat kondisi asetnya, aset lancarnya itu apakah ternyata bisa menanggung utang atau enggak. Jadi itu kan bisa kita lihat dari rasio keuangannya. Oke, rasio apa yang melihat kemampuan aset lancar dalam bayar utang? Frena. Likuiditas. Iya, bisa dilihat dari rasio likuiditasnya. Jadi, tujuan kita mengetahui rasio-rasio keuangan itu buat itu. Jadi, seenggaknya kita tahu dulu kapasitas diri kita, kira-kira kita sanggup menanggung pinjaman atau enggak. Karena nanti sama pihak bank yang dilihat juga hal yang sama. Gitu. Oke, terima kasih Frena. Ada lagi ini namanya kolateral. Kolateral atau apa kalau kolateral ini istilahnya? Jaminan. Jaminan. Oke. Jadi kalau jaminannya kita sama-sama tahu lah ya, bisa jadi nanti yang dijadiin jaminan itu mungkin sertifikat tanah atau BPKB kendaraan gitu kan. Jadi ini sebenarnya buat penjamin kalau misalnya nggak bayar utang berarti ini barang kamu ini saya tahan gitu. Terus yang terakhir ada lagi yang namanya condition. Oke, condition, siapa yang mau kasih pendapat nih? Jadi, kondisi yang dimaksud dalam uji kelayakan kredit ini apa aja? Oke, coba Adi Atmaja, gimana Adi? Oke, mungkin kalau condition, menurut saya itu kayak kondisi ekonomi secara makro yang terjadi, misalnya kayak lagi ada krisis dari suatu negara gitu yang berimbal hasil, tapi sebenarnya nggak terlalu besar juga sih, bisa yang lingkupnya agak kecil juga, misal lagi calon nasabahnya ini bergerak di industri A, misalnya di industri batu bara atau apa itulah. Jadi kondisi marketnya lagi ada sedang crash atau apa, mungkin itu bisa mempengaruhi penilaian kondisi ini, Bu. Oke, thank you. Jadi kondisi ini sebenarnya emang lebih ke faktor eksternalnya. Jadi pasti bank itu dia juga menimbang-nimbang nih kondisi ekonomi itu seperti apa. Jadi anggaplah ketika situasi COVID kemarin ya, terus ada seseorang pebisnis dia mau mengajukan pinjaman gitu. Itu pasti bank juga mikir-mikir lagi buat ngasih pinjaman ke si A gitu kan. Soalnya karena kondisi yang ekonomi yang lagi nggak stabil. Jadi ditakutkan karena kondisi yang nggak stabil itu bisa mempengaruhi sama kapasitinya si A ini. Walaupun mungkin dari karakter sama kapital kayaknya dia mampu gitu kan, kolateralnya juga ada, tetapi nggak ada yang tahu apa yang bakalan terjadi itu di situasi krisis. Makanya condition ini adalah sesuatu yang diperhatikan sama pihak bank kalau mau kasih kredit. Oke, jadi menurut saya teman-teman udah pada tahu ya 5C ini apa aja. Terus kita lanjut ke karakteristik yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya minjam ke institusi keuangan, itu biasanya emang jumlah pinjaman sama bunganya itu emang udah disepakati di awal. Jadi inilah yang udah kita pelajarin dalam time value of money. Jadi kan udah tahu nih, misal si A dia minjam 1 juta, terus bunganya ternyata 12%. Dari situ bisa kita ketahui, misal dia minjam 5 tahun, berapa yang harus dia lunasi. Jadi itulah yang kita pelajari di nilai waktu dari uang ini. Lalu ciri yang selanjutnya itu kalau utang ini, yang kalau ke institusi keuangan, dia nggak bisa diperdagangkan. Jadi kalau misalnya si A berutang, terus ternyata nggak bisa bayar, dia nggak bisa dia transfer gitu kewajiban bayarnya ke B. Tuh, kecuali emang dari awal dia bikin perjanjian kalau misalnya dia nggak bisa bayar, penjaminnya adalah si B ini. Tapi kalau misalnya dipindah tangankan gitu aja itu tidak bisa kalau utang ke bank. Lalu yang terakhir, kalau misalnya gagal bayar, tentunya kerugian itu ditanggung juga sama pihak yang pemberi pinjaman. Oke, sekarang kita lanjut ke obligasi.
Oke, jadi kalau utang tadi itu dia cuma antara dua pihak. Dan obligasi ini simpelnya dia itu adalah ini surat utang. Jadi yang bisa mengeluarkan atau menerbitkan obligasi itu cuman pemerintah atau perusahaan yang emang dia ukurannya itu udah besar. Jadi kalau kayak individu atau pribadi sama perusahaan yang jatuhnya masih baru merintis, itu dia masih belum eligible buat menerbitkan obligasi. Makanya di sini yang bisa menerbitkan obligasi cuman pemerintah atau perusahaan besar gini. Oke. Jadi dia si pemerintah ini dia terbitkanlah surat utang atau obligasi dan nanti surat utang ini dia sebar ke banyak pihak. Oke, jadi yang terlibat itu emang nggak hanya dua pihak aja dan sekali disebarkan yang surat utang ini itu bisa jumlahnya itu bisa ratusan bahkan ribuan itu. Makanya kalau obligasi itu dia sifatnya itu terbuka public debt gitu. Jadi semua orang bisa tahu kalau si perusahaan ini dia lagi membutuhkan dana gitu. Dan biasanya ini obligasi itu diperdagangkan lewat Bursa Efek Indonesia. Jadi di sini pihak B itu dia sediakan platform resmi itu agar si investornya bisa beli, bisa jual obligasi yang udah ada broker. Jadi perantaranya ada. Gitu. Terus kalau misalnya kalau bursa biasanya ini lebih ke obligasi korporat ya tuh ya. Jadi ini obligasi yang dikeluarkan sama perusahaan. Tapi misalnya obligasi yang pemerintah biasanya kan kalau gitu. Jadi bisa ribuan, pokok banyak banget kalau pemerintah yang keluarkan. Dan yang apa transaksinya itu biasanya ada mitra yang ditunjuk sama Kementerian Keuangan. Ini bisa dalam atau perusahaan yang mengelola dana pensiun gitu kan, perusahaan sekuritas. Jadi tergantung mitra yang emang ditunjuk sama Kementerian Keuangan. Oke, makanya di sini dikatakan kalau obligasi ini dia perdagangannya itu bersifat terbuka. Lalu next, kalau obligasi itu kita umumnya nggak perlu jaminan. Itu beda sama kayak yang utang ke bank tadi. Di awal. Oke, jadi anggaplah ini si pemerintah dia mengeluarkan obligasi. Obligasinya bunganya 10% dan jangka waktunya itu cuma 3 tahun. Berarti anggaplah dia ada 1.000 ya, dia sebar 1.000 lembar surat utang. Berarti 1.000 orang investor yang nanti beli obligasi ini dia eh, dapat bunga sama jangka waktu yang sama. Itu beda sama bank. Jadi kalau bank bisa jadi Frena minjemnya 1 juta dalam waktu 3 tahun, terus Rena beda lagi minjemnya 1 juta waktunya jangka waktunya 5 tahun. Jadi bisa beda-beda antar debiturnya. Beda. Kalau obligasi ya udah sama aja. Kalau misalnya surat utangnya ada 1.000, berarti 1.000 orang itu dia dapat bunga, terus jangka waktu jatuh temponya itu bakalan sama semua. Oke, lanjut. Terus obligasi ini dia diperjualbelikan di pasar sekunder. Jadi ini yang bursa tadi. Dan biayanya lebih mahal dibandingkan berutang ke bank. Lebih mahal ini soalnya kan kalau kita mau menerbitkan obligasi kan kita butuh biaya ya. Ada biaya penerbitan, terus nanti ada lagi biaya auditornya, lalu biaya penjamin emisi juga. Itu. Tapi kalau dibandingkan saham tetap masih lebih murah obligasi. Oke, lalu untuk prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Proses jual beli obligasi. Jadi pertama pastinya ini ada pihak yang membutuhkan dana. Jadi pihak yang membutuhkan dana ini dia terbitkanlah obligasi atau surat utang. Oke, lalu dalam sekali terbit itu jumlahnya bisa ribuan, bisa banyak banget lah pokoknya. Jadi sekarang kita ada nih si A, dia beli satu aja deh satu surat utang yang tadi udah diterbitkan dan anggaplah satu obligasi itu dihargai 1 juta gitu kan. Berarti si A dengan dia beli obligasi ini berarti dia
meminjamkan duitnya 1 juta ke orang yang menerbitkan obligasi tersebut, gitu ya. Jadi surat utang ini, obligasi ini adalah tanda kalau si A ini memberikan dananya ke pihak yang menerbitkan. Lalu nanti sebagai gantinya si pemerintah atau perusahaan ini dia wajib membayarkan bunga rutin ke si A setiap tahun, disertai nanti nilai pokoknya itu pada saat akhir periode. Jadi yang nilai pokok ini adalah nilai yang dipinjamkan atau nilai yang dikasih si A ya teman-teman. Jadi anggaplah si A ini dia meminjamkan 1 juta tadi. Terus jangka waktu obligasinya itu 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu nanti si A dia dapat bunga rutin selama 3 tahun. Terus nanti di akhir tahun ketiga nilai pokok yang 1 juta itu nanti bakalan balik lagi ke si A. Seperti itu cara kerja obligasi. Jadi nanti si A ini selain duit 1 jutanya balik, dia juga dapat bunga dari si penerbit obligasi. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya? Syaifa, gimana? Apakah cukup bisa dipahami atau ada yang bikin bingung terkait obligasi gitu? Gimana Syaifah? Syaifah Kahfi. Sejauh ini cukup sih, Bu. Oke. Kalau Aldi Remia gimana? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum ada yang pengen ditanyain sih, Bu. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu ya. Ini selanjutnya itu adalah beberapa istilah penting yang ada dalam obligasi. Jadi istilah ini bakalan kita temui nih kalau misalnya kita nanti mau menghitung nilai dari obligasi tersebut. Jadi yang pertama ada yang namanya nilai pokok. Jadi biasanya beberapa sumber ada yang nyebutnya itu nilai nominal, terus ada yang nyebutnya itu pakai istilah nilai par atau par value. Jadi intinya nilai pokok ini adalah jumlah uang yang dipinjamkan sama investor di awal, yaitu ketika dia beli obligasi. Dan nanti nilai pokok ini adalah yang dijanjikan akan dibayar kembali pada saat jatuh tempo. Terus ada lagi yang namanya tingkat kupon bunga. Oh ya, kalau nilai pokok ini kita simbolkan biasanya sama P ya, teman-teman. Terus tingkat kupon bunga. Jadi istilah lainnya itu coupon interest rate atau bunga obligasi dan biasanya ini disimbolkan sama I. Jadi hampir sama aja kayak yang kita pelajari di time value of money itu tingkat suku bunga. Jadi ini adalah jumlah bunga yang dibayarkan tiap periode dan biasanya emang jumlahnya tetap. Tapi kecuali untuk dua ini. Jadi ada obligasi yang dia tingkat suku bunganya itu berbeda atau ada penyesuaian di tiap periodenya. Jadi ini namanya yang floating rate ini. Jadi bahasa kita itu tingkat suku bunga mengambang, floating gitu. Jadi antar periodenya ini bisa jadi ada kenaikan atau penurunan tingkat bunga. Jadi biasanya ini dipengaruhi sama perekonomian atau inflasi gitu. Jadi ada penyesuaian tingkat suku bunga per periodenya. Terus yang kedua ada lagi yang namanya zero coupon bond. Jadi kalau zero coupon ini justru dia nggak membayarkan bunga. Jadi dia dari awal nggak membayarkan bunga, tetapi obligasinya ini dijual di bawah nilai pokoknya. Jadi anggaplah perusahaan dia menerbitkan obligasi 1 lembarnya dihargai 1 juta. Terus dia menggunakan sistem zero coupon ini. Jadi bisa jadi yang awalnya 1 juta itu nilai pokok 1 juta itu dia jual dengan harga 900.000 gitu. Jadi si investor si A dia cuman perlu bayar 900.000, tapi nantinya selama periode obligasi itu dia nggak dapat bunga, tetapi di akhir nanti nilai pokoknya itu dia tetap dapat 1 juta gitu. Oke, lalu lagi yang namanya jatuh tempo. Jatuh tempo atau maturity. Jadi ini adalah waktu di mana nilai pokoknya itu dibayar kembali. Jadi simbolnya N. Lalu istilah keempat ada lagi yang namanya provisi penembusan atau call provision. Jadi ini biasanya kalau misalnya si perusahaan itu dia tarik lagi obligasinya itu sebelum jatuh tempo. Dia anggap obligasinya itu
Jangka waktu yang ditetapkannya itu 5 tahun. Tapi ternyata jalan 3 tahun si perusahaan mungkin alasan satu alasannya ya bisa jadi dia menganggap dia udah nggak sangnya. Jadi dia tariklah di tahun ketiga gitu. Nah, kalau penarikan ini sebenarnya sah-sah aja, tetapi tetap aja perusahaan yang narik obligasi itu dia wajib mengembalikan yang nilai pokok tadi sama ada preminya. Jadi ada biaya yang harus dia bayarkan. Jadi biasanya kalau untuk preminya ini ada 10% dari nilai pokok. Lalu nih kalkulator ini dia biasanya bisa digunakan untuk menangkal call provision. Jadi kalau misalnya ada aturan call protector, jadi perusahaan ini dia nggak bisa menarik obligasinya di tengah. Lalu terakhir, oh nggak terakhir sih, oh, yang kedua terakhir ada yang namanya lagi pemeringkatan obligasi atau bond rating. Jadi di sini itu untuk nilai kelayakan kredit dan risiko gagal bayar dari tiap-tiap obligasi. Jadi ini kalau misalnya teman-teman mau atau mungkin tertarik invest dalam bentuk obligasi, bisa dilihat dulu kira-kira obligasi yang teman-teman inginkan itu ratingnya seperti apa. Biasanya ini ada lembaga pemeringkat kredit yang nanti kasih rating untuk masing-masing obligasi. Jadi kalau di Indonesia ini ada yang namanya Pevindo. Jadi mungkin ada sebagian besar udah familiar ya sama yang Pevindo ini. Jadi dia adalah peringkat efek Indonesia yang tugasnya emang memberi nilai untuk masing-masing obligasi yang beredar di Indonesia. Terus ada lagi yang namanya Fitch Rating Indonesia. Jadi kalau Fitch Ratings ini sebenarnya sih perusahaan luar negeri ya, dia itu internasional, tetapi dia punya cabang di banyak negara. Dan khusus untuk yang Standard and Poor's sama Moody's ini dia emang eh, punya berlakunya gitu. Dan bentuk pemeringkatan itu kurang lebih nanti seperti ini. Jadi bisa teman-teman lihat di layar masing-masing. Dan biasanya untuk ranking atau pemeringkatan itu dia disimbolkan dengan menggunakan huruf. Jadi ini yang paling baik itu adalah ini triple A. Jadi kalau misalnya ada obligasi dan dia ratingnya itu triple A, jadi dia dianggap obligasi ini adalah kualitas tertinggi dan extremely strong capacity to pay. Jadi nggak perlu takut si perusahaan itu kalian gagal bayar. Dan biasanya ini yang triple A ini adalah obligasi pemerintah. Oke, lalu ini makin ke bawah, ini rankingnya itu makin turun dan kualitas obligasinya itu makin nggak baik, makin jelek gitu. Lalu ini seenggaknya yang dari triple A sampai triple B ini masih disarankan. Lalu ada ini double B sama yang B. Jadi kalau ini udah mulai tinggi nih risikonya teman-teman. Double B dia banyak uncertainties, jadi banyak ketidakpastian. Terus yang B di bawahnya lagi ini highly vulnerable to non-payment. Berarti ada kemungkinan nanti um, apa sama nilai itu gak balik ke kita itu sangat tinggi. Dan untuk yang default, yang D ini yang emang dari awal emang zero kupon. Jadi dia emang nggak membayarkan interestnya, memang nggak membayarkan bunga. Oke, jadi ini ya kalau di Indonesia Pevindo dia biasanya mirip sama yang SNV. Dia menggunakan ini huruf besar triple A gitu. Oke, lalu ini istilah yang lainnya di dalam obligasi. Jadi yang membedakan obligasi sama utang itu adalah di bagian yield to maturity ini yang paling membedakan. Jadi kalau utang kan kita hanya berurusan sama satu tingkat bunga ya, yaitu tingkat bunga yang emang ditetapkan sama si bank gitu. Tapi kalau dalam obligasi itu ada dua suku bunga atau dua macam bunga yang harus kita perhitungkan. Jadi yang pertama itu adalah yang kupon tadi, yang bunga obligasi. Dan yang kedua adalah yang yield to maturity. Jadi bunga yield to maturity ini adalah nama lainnya adalah bunga pasar.
Dan perbedaannya ini bisa teman-teman lihat. Kalau bunga pasar itu dia berfluktuasi tergantung sama kondisi pasar. Jadi lebih ke dipengaruhi oleh faktor eksternal. Sementara kalau bunga obligasi dia tetap atau konstan kecuali tadi kalau emang floating rate gitu. Lalu perbedaan yang kedua, biasanya kalau bunga pasar ini dibutuhkan bagi investor untuk membandingkan potensi return. Kalau coupon rate ini dia untuk menentukan seberapa banyak pembayaran bunga yang dia terima. Lalu ini kalau bunga pasar dia lebih ditentukan sama kondisi pasar saat ini, sama kondisi eksternal itu kayak inflasi, risiko, terus faktor-faktor ekonomi yang lain gitu. Kalau yang coupon rate itu dia emang dari awal ditentukan sama yang menerbitkan obligasi. Jadi ini adalah yang eh, faktor yang paling membedakan obligasi sama utang ke bank. Jadi ini sebenarnya bakalan kita pakai itu kalau ketika kita udah tahu nilai obligasi nantinya ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalnya bunga pasarnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan bunga obligasi, otomatis nanti itu nilai harga pasarnya itu bakalan lebih kecil sama nilai pokok. Nilai pokok ini kan nilai yang kita keluarkan di awal ya. Dan kalau misalnya nih harga pasarnya itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai pokok, itu nanti obligasinya itu termasuk dengan diskon bond. Jadi dijual sama harga diskon. Jatuhnya kan investor dia jadi membeli obligasinya itu lebih murah gitu dibandingkan dengan ini di tingkat pengembalian pasar. Jadi nantinya kalau saat jatuh tempo tentunya dia bakalan terima harga apa nilai pokoknya itu bakalan lebih tinggi nilai yang dia terima di akhir. Makanya di sini dibilang dia dapat capital gain, berarti dia dapat semacam keuntungan. Kalau yang ini sebaliknya, jadi kalau misalnya bunga pasar lebih rendah dibandingkan sama bunga obligasi, berarti nanti di akhir harga pasarnya itu bakalan lebih tinggi dari nilai pokok. Jadi ini hubungannya timbal balik ya teman-teman. Lalu ada kalau ini kondisinya berarti nanti obligasinya itu dijual sama harga premium dan jatuhnya investor itu dia belinya justru lebih mahal. Dan saat jatuh tempo nanti, karena dia itu dari awal belinya lebih mahal, tetapi ternyata nilai yang dia terima di akhir itu lebih kecil, jadinya dia kayak tak kerugian, jadi ada capital loss yang dia dapatkan. Lalu yang ini kondisi yang ketiga itu kalau bunga pasarnya sama kayak bunga obligasi. Nah, kalau ini berarti ya udah ada yang terjadi itu harga par. Jadi obligasinya itu dijual dengan harga pasar. Jadi kayak nggak ada kerugian ataupun keuntungan yang bakalan diterima investor di akhir periode. Tapi ini biasanya kalau kondisi pasar itu seimbang. Tapi yang mana ini itu jarang ya teman-teman. Apalagi dengan kondisi pasar yang sangat fluktuatif, jarang banget kita bakalan menemukan yang kondisi yang seperti ini. Oke, jadi ini bisa kita lihat di grafiknya. Jadi setiap ada peningkatan dalam yield to maturity atau setiap ada peningkatan dalam suku bunga pasar, itu nilai obligasinya itu bakalan menurun. Itu nilai obligasi ini yang kita sebut sama harga pasar tadi. Jadi bond value ini istilahnya sama kayak harga pasar atau disebut juga nilai obligasi. Oke, ini bisa dilihat sini ya. Jadi kan makin ke kanan itu kan tingkat bunga pasarnya makin tinggi ya. Dan ternyata justru menyebabkan penurunan di nilai obligasinya. Dan pastinya kalau kita sebagai investor, kita kan kalau bisa bunga pasar itu tinggi ya, emang lebih tinggi biar kita dapat yang capital gain ini. Itu jadi biar kesannya kita membeli obligasinya itu lebih murah dan nanti nilai pokok yang kita terima di akhir itu lebih tinggi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baik, itu kita lanjut dulu. Ini semacam ilustrasi sederhana ya teman-teman terkait
perdagangan obligasi. Oke, jadi sekarang anggaplah ada sebuah PT, PTX. Dia menerbitkan 1.000 obligasi. Jadi masing-masing obligasi itu dihargai dengan 1 juta. Dan kupon bunga yang dia tetapkan itu adalah 10% dan jatuh temponya itu 5 tahun. Jadi kalau ini kita asumsikan yang pasar seimbang tadi ya, jadi kita asumsikan yang yield to maturity-nya sama aja dengan kupon bunga. Oke, jadi di yang ilustrasi yang pertama ini kita asumsikan dulu kalau eh, tingkat bunga pasarnya itu sama aja sama bunga obligasi. Oke, jadi kalau misalnya nih anggaplah 1.000 obligasi ini, 1.000 obligasi yang dikeluarkan PTX ini terjual semuanya, otomatis kan si PTX ini dia dapat dana segar ya, dia langsung dapat dana 1 miliar. Asumsi yang 1.000 obligasi ini emang habis terjual semuanya. Oke, lalu nantinya investor yang beli tadi, mungkin ada investor yang belinya cukup satu aja, atau ada yang mau langsung beli 100 lembar gitu kan. Jadi nanti investor yang beri slot obligasi ini, dia dapat tanda bukti kalau si PTX ini dia akan bayar bunga 10% tiap tahun dan mengembalikan pokok pinjaman di akhir tahun kelima. Itu. Jadi kalau di obligasi ini ada dua skema pembayaran ya, teman. Jadi yang pertama adalah pembayaran bunga. Jadi pembayaran bunga 10% tiap tahun selama 5 tahun gitu. Jadi ini, jadi tiap tahunnya berarti si PTX itu dia harus membayar 100.000 ke masing-masing investor. Jadi 100.000 ini dapatnya dari mana? Dari mana dapatnya 100.000? Dari 1 jutanya 10%, Bu. Oke, thank you Aldi. Jadi 100.000 ini ya dapatnya dari yang nilai pokok itu tadi kita kalikan sama bunga obligasi. Jadi si PTX ini dia wajib bayar 100.000 ke masing-masing investor tiap tahun. Dan karena ada 5 tahun, berarti si PTX ini dia wajib bayar bunganya itu 100.000 dikali 5. Jadi ada 500.000 bunga yang kemungkinan bakalan diterima oleh masing-masing investor selama 5 tahun. Terus nanti di akhir tahun kelima, uang yang 1 juta tadi, jadi uang 1 juta buat ngebeli obligasi itu bakalan dibalikin lagi. Oke, jadi nanti di akhir tahun kelima itu si investor dia bakalan dapat total 1,5 juta. Jadi yang 1 juta itu adalah eh, nilai pokoknya atau nilai awal yang dia pinjamkan. Sementara yang 500.000 itu adalah bunga yang dia terima selama 5 tahun. Jadi kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk perhitungan obligasi. Jadi perhitungannya ada dua skema. Pertama dihitung dulu bunga yang dibayarkan tiap tahun, terus ditambahkan sama nilai pokok yang disetorkan di awal gitu. Nah, sekarang apa yang bakalan terjadi kalau ternyata PTX ini dia gagal bayar? Dia udah nerbitkan nih 1.000 obligasi, terus udah terjual 1.000-nya, tapi ternyata di pertengahan dia udah sulitan bayar bunga ke masing-masing investor. Jadi anggaplah ternyata 1 miliar ini awalnya dia gunakan buat ekspansi gitu kan. Tapi ternyata ekspansinya nggak berjalan lancar. Jadi bukannya dapat profit, ternyata yang 1 miliar yang dipinjamkan tadi, hasil obligasi tadi ternyata hilang gitu aja. Gitu. Jadi siapa nih yang mau kasih pendapat? Kira-kira skenario macam apa yang bakalan terjadi kalau si PTX ini gagal bayar? Oke, siapa nih yang mau memberikan pendapatnya? Coba Eka Hadi Wijaya. Eka ada? Nah nih orangnya atau coba Indah Sari.
Saya masih belum nangkep sih Bu, jadi belum bisa jawab. Oke, oke mungkin bisa dipahami dulu ya Indah ya. Iya Oke yang itu. lain, coba Noel. Baik Ibu, kalau dari sini ya saya tuh ngeliat itu bakal rugi dari dua hal kayak gitu. Yang pertama, investor tuh udah rugi bunga karena kan di situ dijanjikan bahwa kalau misalkan obligasinya tuh gagal bayar kan mereka dapat 10% kayak gitu. Nah, berarti kan kalau nggak salah ya 10% dikali 1 juta tadi terus 1.000 obligasi yang diterbitkan kayak gitu. Jadi uh, di itu invest rugi 100 juta per tahun. Terus kemudian juga dari pokoknya sendiri investor juga bakal rugi kayak gitu Bu. Oke, terima kasih Noel. Jadi ini dari sisi dari POV investornya ya. Jadi investornya udahlah mungkin pokoknya nggak balik gitu kan, bunga juga berpotensi buat nggak dapat gitu. Nah kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang si PTX, kira-kira dia apa sih yang bakalan terjadi ke si PTX ini? Tadi kayaknya juga ada yang raise hand deh. Coba Rahmatullah Ibrahim. Saya coba menjawab ya Bu ya. Sebenarnya saya Oke. juga mau menjawab seperti Noel, cuman saya ada poin yang bisa saya tambahin gitu kayak benar tuh uh, PTX itu bakal hilang kepercayaan kepada investor. Terus kalau ini kan berdasarkan pelajaran yang pernah saya pelajarin ya dulu ya, Mm-mm. perusahaan bisa ini nggak sih Bu menjadi apa sih likuiditas tuh I- Iya, betul. Oke, lanjut. pilot gitu kayak Hmm. mengajukan pilot semacamnya. Oke, jadi kalau perusahaan dia itu pilot, dia ngapain sih? Yang pertama-tama dia lakukan gitu. Itu ya bukan likuiditas tapi likuidasi gitu kayak mereka Iya, bakal menjual likuidasi. aset-asetnya nggak sih Bu gitu. Iya, betul. Dia jual nih aset-asetnya sama si PTX. Jadi aset-aset itu berarti bakalan diapain? Itu buat membayar utang-utangnya. Ya, oke. Terima kasih Ibrahim. Ya, jadi kalau dari sisi sudut pandang si PTX-nya, dia bakalan rugi pertama itu di reputasi gitu. Jadi karena dia udah ada track record nih gagal bayar, jadi kalau misalnya di masa depan dia mengeluarkan obligasi lagi, itu orang-orang bakalan kayak apa kayak sanksi gitu kan mau beli obligasinya dia karena dia udah ada riwayat nih dia gagal bayar. Terus ngaruh yang kedua itu di rating tadi. Jadi ratingnya itu bisa nurun. Mungkin dari awal dia ada di double A gitu kan bisa jadi dia terjun ke B double B gitu. Itu kalau misalnya dijawab sama Ibrahim. Nah, kalau misalnya gagal bayar itu yang pertama dia tentunya harus jual apa yang bisa dijual gitu kan. Jadi semua aset yang ada di perusahaan itu harus dijual, diuangkan. Yang pertama berarti dia harus memenuhi dulu kewajibannya. Jadi anggaplah sekarang kondisinya si PTX ini dia likuidasi ya. Terus dia jual saham-sahamnya, bukan saham, maaf, dia jual aset-asetnya gitu. Terus ketika dia jual aset, tentunya ada prioritas pihak-pihak yang harus diberikan haknya. Jadi yang pertama itu ada di posisi teratas itu adalah karyawan. Jadi pertama si PTX ini dia harus memenuhi hak karyawannya dulu. Jadi kalau misalnya nih ada gaji yang belum dibayarkan, dibayarkan dulu. Ada pesangon berarti dikasih dulu. Pokoknya semua kewajiban karyawannya itu harus dipenuhi. Terus setelah karyawannya udah terpenuhi semua, yang kedua itu adalah utang ke bank, ke pihak bank. Jadi dilihat lagi ke ada nggak dia berhutang ke bank. Kalau misalnya ada, berarti dilunasin dulu utang ke bank itu. Terus barulah di posisi selanjutnya itu pemegang obligasi. Jadi para pemegang obligasi ini udah ada di urutan ketiga ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya masih ada dana yang tersisa gitu kan dari penjualan aset ini, itu barulah si
pemegang obligasi ini dia mendapatkan imbalannya gitu. Lalu yang paling akhir itu barulah ini pemegang saham. Jadi pemegang saham ini dia udah ada di posisi paling akhir. Jadi kalau misalnya nggak ada gitu kan, udah nggak ada lagi duit yang tersisa, berarti ya udah pemegang saham ini dia nggak bakalan mendapatkan dividen gitu. Jadi bisa dibilang dari sini udah kelihatan ya kalau dibandingkan saham, obligasi ini risikonya emang lebih kecil gitu. Tapi lebih kecil lagi ini risiko kalau utangnya itu ke bank. Oke, oke sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait proses perhitungan obligasi secara sederhana. Fani Selviana Putri, gimana Fani? Apakah ada yang mau ditanyakan? Sejauh ini belum sih, Bu. Oke, Musdalifah Sopian. Belum belum ada, Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjut dulu aja ya. Kalau ini adalah beberapa jenis obligasi negara. Jadi ini teman-teman pasti udah pada tahu nih yang namanya obligasi retail Indonesia atau biasanya disingkat sama ORI. Jadi kalau ORI ini dia biasanya itu bunganya tetap, bunganya tetap. Terus biasanya lagi itu jangka waktunya itu cuman sekitar itu 3 tahun. Oke, jadi eh, periodenya itu kalau untuk obligasi retail Indonesia itu hanya lebih kurang 3 tahun. Dan biasanya itu pembayarannya itu ada 2 kali setahun. Kalau yang ORI ini. Lalu ada lagi yang namanya saving bond retail. Kalau yang SBR ini dia udah menggunakan yang ini yang floating rate. Jadi suku bunganya itu bisa berbeda-beda antar periode. Terus ini yang surat utang negara ini kurang lebih hampir sama kayak ORI. Ini juga banyak ini beredar di bursa. Lalu ada terakhir namanya yang sukuk retail. Jadi kalau sukuk retail ini nama lainnya itu adalah yang ini obligasi syariah. Jadi kalau prinsip syariah kan dia emang nggak memperhitungkan yang namanya bunga ya. Dia nggak ada yang istilah bunga atau interest gitu. Jadi kalau sukuk retail ini dia sistemnya lebih ke bagi hasil gitu. Jadi dia nggak ada interest yang dia perhitungkan tiap periode, tetapi bagi hasil aja. Dan untuk perhitungannya ini udah masuk ke ranah manajemen keuangan syariah gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik itu biasanya untuk sistem perhitungan yang kita pelajarin selama ini kalau di syariah itu dia udah beda lagi caranya dan aturannya gitu. Dan ini obligasi di negara ini dia adalah obligasi yang dianggap sangat aman. Jadi makanya tadi saya bilang kalau obligasi negara itu ratingnya udah bisa dimasukkan ke yang triple A tadi. Karena ini dia pembayarannya itu udah dijamin sama Undang-Undang APBN. Jadi si pemerintah ini dia apapun yang terjadi dia tetap wajib bayar bunga sama pokok pinjamannya itu tepat waktu. Makanya bisa dibilang obligasi negara atau obligasi pemerintah ini adalah instrumen keuangan risikonya itu paling rendah di pasar keuangan. Oke, jadi kesimpulannya ini bisa kita lihat di dua bagian ini ya teman-teman ya. Dari pembahasan kita sebelum ini. Jadi perbandingan antara utang bank dan obligasi. Jadi kalau utang bank itu angsurannya dibayar tiap periode. Dan ini biasanya yang pakai prinsip anuitas atau bisa aja dibayar satu kali aja. Di akhir disertai bunga. Bunga majemuk ya kita pelajari sebelumnya itu sistemnya ini yang diskonto. Sementara kalau obligasi dia skema pembayarannya dua. Jadi pertama bunga dibayarkan dulu di tiap periode, terus ditambah sama pokok pinjaman di akhir. Lalu kalau misalnya gagal bayar, urusannya ya cuman antara dua pihak, pihak orang yang minjem, pihak turnya sama pihak bank. Sementara kalau obligasi ini tadi, kalau gagal kan pasti publik bakalan tahu ya, karena tadi kan sifatnya itu kan public debt yang emang diumumkan lewat bursa. Jadi kan pasti publik bakalan tahu kalau misalnya
suatu perusahaan atau PT X tadi dia nggak bisa memenuhi kewajibannya. Dan ini ngaruhnya ke reputasi dan lebih jauh itu bakalan ngaruh juga ke harga sahamnya. Karena harga saham ini dia sangat dipengaruhi sama reputasi ini. Lalu ini tambang itu tidak bisa dipindah tangankan. Jadi kalau misalnya si A utang berarti itu adalah urusan si A sama pihak bank sampai akhir periode. Sementara kalau obligasi itu dia bisa dipindah tangankan. Jadi anggaplah misalnya White ya itu beli obligasi tadi dari PTX 1 juta selama 5 periode. Dan udah jalan 2 tahun nih, udah jalan 2 tahun, Uwais sudah juga ada dapat pencairan bunganya selama 2 kali. Terus tiba-tiba di tahun ketiga mungkin Uwais lagi butuh dana gitu kan. Akhirnya sama Uwais dijual lah, dia pindahkan obligasinya ke pihak ketiga. Anggaplah misalnya dia pindahin ke Salwa gitu kan. Terus berarti kan kepemilikan obligasinya sekarang ada di Salwa nih. Dan Salwa itu berarti wajib membayarkan nilai pokok yang 1 juta itu ke Uwais. Jadi Uwais dia cuman dapat bunga itu selama 2 periode, terus nilai pokoknya nanti dibalikin sama Salwa. Dan untuk periode ketiga, 4 sama 5 itu udah gilirannya Salwa yang dapat pencairan bunganya. Seperti itu. Jadi Wise udah nggak ada urusannya lagi sama obligasi dari si PTX karena untuk kepemilikannya itu udah dipindahkan ke Salwa. Jadi sekarang PTX itu membayar bunga sama nanti pokok yang 1 juta itu nanti bayarnya ke Salwa gitu. Jadi itu yang membedakan lagi obligasi sama utang bank. Kalau obligasi dia bisa kita pindah tangankan. Terus ini lagi dari segi pengawasan. Jadi kalau utang bank biasanya si bank ini dia masih mengawasi operasional si perusahaan. Jadi dilihat ini kira-kira si perusahaan ini dia emang kerja nggak sih gitu kan? Atau jangan-jangan justru utangnya digunakan buat hal-hal lain gitu. Tapi kalau obligasi si investor ini dia nggak ikut campur. Jadi yang investor ini mereka taunya cuman ya udah aku cuman nerima bunga tiap tahun sama nilai pokok nanti di akhir periode gitu. Jadi dia buat yang lain, buat operasional perusahaan itu dia nggak ikut campur. Yang penting cuman ada pembayaran bunganya itu di tiap periodenya. Oke, dan karena itu kalau di obligasi itu penggunaan dananya lebih fleksibel. Jadi kayak yang si PTX tadi ya dapat dana 1 miliar, jadi ya udah sebenarnya terserah si PTX ini yang uang 1 M itu dia gunain buat apa gitu. Jadi investor ini dia juga ya yang penting pembayaran lancar aja lah gitu. Jadi yang obligasi ini investornya tidak ikut campur. Tapi beda sama saham ya. Kalau saham dia investornya itu emang punya hak buat ikut campur gitu. Nah itu akan kita bahas minggu depan. Oke, sebelum kita masuk ke perhitungannya, ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau untuk obligasi ya rumusnya cuma ini ya teman. Jadi nggak kayak kita mempelajari rasio atau time value of money yang rumusnya itu berjibun. Oke, jadi untuk penilaian obligasi, jadi nilai obligasi ini sebenarnya kan nilai sekarang atau present value dari semua pembayaran yang akan diterima di masa akan datang. Jadi ini tadi pembayarannya itu ada 2 komponen. Jadi yang pertama itu adalah bunga yang dibayar rutin tiap periode. Jadi karena itu nih rumusnya juga ada 2 bagian ya. Jadi yang pertama ini, yang sigma ini itu adalah untuk perhitungan bunga. Makanya ini ada sigma. Jadi tergantung nanti periode pembayarannya ada berapa. Berarti misalnya anggaplah periode pembayarannya ada 5 nih, 5 tahun. Berarti nanti yang ini dihitung sebanyak 5 kali. Lalu yang terakhir, yang bagian yang kedua, ini barulah untuk perhitungan pokok pinjamannya, yang nilai pokok. Oke, jadi ini ya ada 2 komponen yang harus kita perhitungkan kalau kita pengen tahu nilai valuasi itu seperti apa. Oke, jadi kita langsung coba lihat di contoh soal.
Oke, yang pertama soal yang pertama. Dari soal yang ini berarti oh, kita bikin diketahui dulu ya. Biasakan ya teman-teman dibikin ketahui, tanya, jawab, terus nanti kesimpulannya seperti apa. Oke, jadi dari soal ini apa dulu informasi yang bisa kita dapatkan? P-nya, Bu. Kayaknya 1 juta, Bu. Oke, P-nya berarti P-nya ada 1 juta. Terus apa lagi? Apa lagi nih? Tingkat kupon bunga. Oh ya, ini ada yang ketinggalan ya, saya jelasin. Jadi di sini ada C ya, ada simbol C. Jadi simbol C ini adalah bunga yang dibayarkan tiap periode. Dan itu kita dapatnya dari ini, dari nilai pokoknya. Kita kalikan sama yang suku bunga obligasi. Jadi nilai pokok kita kalikan sama interest, itu nanti kita peroleh nilai C-nya, nilai bunga tiap periode gitu. Oke, balik lagi ke soal satu. Jadi yang 10% ini dia I atau YTM nih? Di obligasinya nilai parnya 1 juta, terus diterbitkan sama tingkat kupon bunga 10% per tahun. Jadi yang 10% ini apanya? Soalnya kita ada dua suku bunga ya teman-temannya dalam obligasi. Yang 10% itu yang C-nya, Bu. Kalau YTM-nya yang lain. Oh, yang C apa I simbolnya kalau bunga? Ibu. I ya. Oke. Jadi I-nya ini 10%. Terus yang ini apa? Yang 3 tahun ini apanya nih simbolnya? Period N, Bu. Berarti N. N-nya sama dengan 3. Terus bunga pasar. Nah, ini bunga yang kedua, barulah yang kita simbolkan sama yield to maturity. Jadi bunga pasar saat ini ada 8%. Oke, jadi yang dia tanya berapa nilai obligasinya. Jadi pertama bond value-nya dulu. Terus ini yang maksud selisih harga yang diperoleh atau dilewatkan oleh investor berarti ditanyain nih, dia di akhir apakah dia mendapatkan capital gain atau justru capital loss gitu. Oke, jadi bisa langsung kita jawab. Jadi karena di sini jatuh temponya ada 3 tahun, berarti kan periode pembayaran bunganya juga ada 3 kali ya. Jadi kan pertama-tama kita cari dulu nilai C-nya berapa. Nilai C, nilai bunga yang dibayarkan di tiap periodenya. 100.000. Oke, 100.000 dari yang 1 juta kita kalikan sama 10%. Dapat 100.000. Berarti nilai C-nya 100.000. Terus kita bagi sama 1,08. Kita hitung dulu buat yang periode pertama. Berarti periode pertama T-nya sama dengan 1. Terus untuk yang periode kedua, perhitungan tetap sama aja. Berarti yang di 100.000 kita bagi sama 1,08. Kita ganti nilai T-nya jadi periode kedua. Terus untuk periode yang ketiga, kita bikin lagi, kita ganti pangkatnya sama 3. Jadi ini adalah bagian pertama, yaitu untuk perhitungan bunganya, dan bunga obligasi. Terus kita bisa langsung masuk ke perhitungan nilai pokok di ke bagian yang kedua. Jadi tadi P-nya 1 juta ya. Berarti 1 juta kita bagi 1,08 pangkat. Ini karena ada 3 periode, berarti langsung kita bikin pangkat 3. Soalnya kan kalau pokok ini dia cuma dibayarkan 1 kali di akhir tahun ketiga. Oke, jadi kalau seperti ini berapa perhitungannya teman-teman? Kira-kira berapa nilai obligasi di selama 3 tahun? Coba dihitung dulu. Kalau tahun pertama itu, Bu, 92.593. Oke, berapa? Eka, 92.000. 92.593. 93. Ada komanya nggak? Nggak ada, Bu. Oke, kita lanjut ke yang
periode kedua. Periode kedua itu 85.736. 80 berapa? 85 ribu. 85, Oke, 736. 36. Oke, lanjut aja. Yang ke periode ketiga. Kalau periode ketiga 873.440. Berapa? 800. 873.440. Oke, coba dihitung lagi Eka. Soalnya dia cuma 100 ribu. Kita bagi. Jadi nggak mungkin hasilnya Oh, bakalan lebih dari 100. oh iya Ibu. Bentar. Oke, yang lain mungkin ada yang juga nyari. Kalau saya dapatnya 79.383, Bu. Berapa? 79.383 ya. Iya, betul, Bu. Oke, ini baru untuk yang hitungan yang bunganya. Terus nilai pokoknya berapa? Yang sejuta ini dibagi sama 1,08 pangkat 3. Kalau saya dapatnya 793,832, Bu. 793,832. 832. Ada komanya nggak? Ada, Bu, di belakang. Banyak. Oke, dibulatin jadi 2 aja. Berapa Ananda? 24, Bu. 24. Oke. Iya. Oke, tinggal dijumlahin aja ke semuanya buat dapat nilai obligasinya. Oke, udah ada yang dapat hasilnya. Coba Cahya Kamila dapat berapa hasil akhir Sebentar, dari? sebentar Ibu, masih yang ditambah 793 koma ya sebentar. Oke. Oke, Orlando Ralph udah dapat hasilnya. Oke, juga masih ngitung. Oke, Eka udah dapat hasil akhirnya Eka? Udah Ibu. Ntar aku ngitung ulang dulu Ibu. Gak tahu salah kayaknya. Saya dapatnya 1.051.054,24. Oke, berapa Aziz? Oke, bentar mana ya? Juta. Bentar. Hmm, Berapa? 1.005.000. Nah itu Bu diketik sama 1.051.500. Oke, 1.051.544,24. Oke, berarti nilai obligasinya adalah ini 1.051.544. Kita baru ngejawab satu pertanyaan ya, teman-teman, untuk nilai yang ininya. Dan sekarang ditanyain kira-kira yang diperoleh itu adalah capital gain atau capital loss gitu. Dan kita balik lagi ke tabel yang sebelumnya. Oke, tadi ketahuan ternyata nilai obligasi ini berarti kan harga pasarnya ya.
Harga pasarnya itu 1.051.000. Berapa tadi? Oh, 544. 544. Terus nilai pokoknya cuman 1 juta. Berarti yang berlaku skenario yang mana nih, teman-teman? Oke. Yang mana? Yang ini. G. Oke, berarti yang berlaku adalah yang kedua. Berarti harga pasarnya itu lebih besar dibandingkan nilai pokok. Jadi ternyata si investor ini dia membelinya lebih mahal, sebanyak lebih mahalnya itu sebesar 51.544 ya. Itu dia jatuhnya jadi membelinya itu lebih mahal obligasinya, dan saat jatuh tempo dia itu justru nerima nilai pokoknya itu lebih rendah dibandingkan sama harga beli. Makanya yang dia alami itu adalah capital loss. Itu jatuhnya dia ada semacam kerugian itu sebanyak 51.000. Oke, jadi itu dia beli saat jatuh tempo dia justru yang dia terima itu 1 juta, padahal yang dia keluarkan di awal itu adalah sebesar ini, yang 1.051.544. Oke, jadi yang terkait soal pertama ada yang mau ditanyakan? Berarti ini capital loss. Tapi sebenarnya dengan ngelihat ininya aja, yang ini, yang bunga yang dua ini kita udah bisa langsung ngambil kesimpulan. Contohnya gini ya, tadi kan tingkat mana ya itunya? Bentar. Oke, tadi kan interestnya adalah 10%, sementara YTM-nya 8%. Jadi pasti udah berlaku udah yang ini ya teman-teman ya. Udah pasti berarti yang yield to maturity-nya lebih kecil dibandingkan yang coupon rate, atau bunga pasarnya lebih kecil dibandingkan sama bunga obligasi. Jadi kita sebenarnya dari awal udah bisa tahu berarti si investornya nanti di akhir bakalan mengalami yang namanya capital loss. Cuman kita belum tahu capital loss-nya itu seberapa banyak. Makanya tetap harus kita hitung dulu nilai obligasinya itu berapa. Berarti ini YTM-nya kecil dari I. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Hmm, coba Muhammad Davin. Muhammad Davin, Ratu Aurora. Permisi Bu, saya mau nanya. Bentar. Oke, gimana Eka? Nah, itu yang 1 juta dibagi 1,08 itu emang harus, itu didapat dari mana Bu? Yang mana? Yang Oh, ini. 1 juta ya, yang terakhir itu yang habis. Ya, Oke, dari ini. Kan dari rumusnya emang nilai P-nya ya yang dia minta. Karena kan kita eh, nilai pokok itu kan tetap harus dikembalikan di akhir periode gitu kan. Tetapi karena sekarang asumsinya ada bunga pasar, otomatis yang nilai pokok ini dia juga bakalan dipengaruhi sama yang bunga pasar yang 0,08 atau yang 8%. Makanya juga harus kita hitung lagi. Berarti yang karena tadi nilai pokok ini nilai yang pertama disetorkan ya, nilai par yang 1 juta. Jadi kan di awal tadi si investornya itu harus menyetorkan 1 juta ya buat 1 lembar obligasi. Jadi P ini adalah nilai yang 1 juta itu, nilai yang dia setorkan di awal, nilai pokoknya. Terus kenapa dibagi sama ini 1,08? Karena ada bunga pasar yang memiliki efek gitu. Jadi harus dipertimbangkan lagi efeknya. Makanya kita perlu juga mencari ini tadi, apa bunga nilai pokok yang harus dikembalikan di akhir periode. Dan kenapa di sini pangkat 3? Karena nilai pokok ini dia hanya dibayarkan 1 kali di akhir.
Beda sama yang bunga. Kalau bunga kan dia dibayarkan tiap tahun ya, makanya ada 3 kali perhitungan. Tetapi yang nilai pokok ini dia dibayarkan cuma 1 kali di akhir periode ketiga. Seperti itu, Eka. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Oke, kalau begitu coba yang soal nomor 2. Jadi ini sama aja informasinya kayak yang soal yang pertama, tapi bedanya di sini. Pembayaran bunganya itu dilakukan tiap 6 bulan. Oke, berarti kalau pembayaran bunganya dilakukan sekali dalam 6 bulan, berarti ada berapa kali pembayaran bunga untuk yang obligasi punya PT ABC ini? Oke, ada berapa? Ini konsepnya sama aja kayak yang di anuitas. Ada 6, Bu. 6 kali, Bu. Oke, berarti ada 6 kali pembayaran. Betul. Berarti di sini biasanya disimbolkan sama nilai M ya. Berarti ada pembayarannya itu adalah 2 kali setahun. Gitu. Jadi nanti totalnya itu ada 6 periode. Dan karena dia ada 6 periode, berarti ini kita perhitungan bunga yang ini itu nanti jadinya 6 kali. Kalau tadi kan karena dia 3 tahun pembayarannya cuma sekali setahun kan perhitungannya cuma 3 kali ya. Tetapi karena ini pembayarannya 2 kali, dia itu berarti harus kita hitung bunganya itu sebanyak 6 kali juga. Oke, jadi pertama-tama tentunya harus ada penyesuaian ya teman-teman dalam tingkat suku bunga. Berarti nanti N-nya jadi berapa nih? Jadi 6, Bu, N-nya. Jadi 6. I-nya jadi berapa? Yang awalnya 10% per tahun. 5%, Bu. Oke, I-nya jadi 5%. YTM-nya 4%, Bu. YTM-nya jadi 4%. Oke, berarti otomatis kan nilai C-nya juga bakalan berubah ya teman-teman ya, karena nilai interestnya ini juga berubah. Berarti kita ulang lagi hitung nilai bunga yang dibayarkan tiap periode. Berarti kan C tadi kan P dikali I. Berarti 1 juta kita kalikan sama 5%, dapatnya berapa? 50.000. 50.000. 50.000 ya. Oke, lalu barulah kita lanjut kayak yang proses yang tadi. Berarti kita bikin ini 50.000 bagi YTM-nya udah berubah ya, berarti dibagi 1,04 pangkat 1. Terus 50.000 dibagi 1,04 pangkat 2. Terus lanjut sampai nanti yang terakhir 50.000 dibagi 1,04 pangkat 6. Oke, itu untuk yang bunganya dulu. Terus nanti pembayaran nilai pokoknya, berarti nilai pokoknya 1 juta, kita bagi 1,04 pangkat 6 lagi, karena ada 6 periode pembayaran. Seperti itu. Ayo coba dicari hasil akhirnya berapa. Jadi makin banyak periodenya, perhitungannya lebih panjang ya teman-teman. Saya udah dapat yang perhitungan itu, Bu. Apa namanya? Bayaran bunga. Yang sebelum pokok itu yang sigma. Ya, berapa perhitungan yang sigmanya? Dengan pembayaran 262.106,84. 200 262.106. 262.106,84. Oke, tinggal dijumlahin sama yang pembayaran nilai pokok.
Oke, berapa perhitungan untuk pembayaran nilai pokoknya? 1 juta dibagi 1,04 pangkat 6. Oke, coba Gresta dapat berapa hasil yang oh, nilai pokok yang dibayarkan di akhir periode. Saya masih belum dapat, Bu. Oke, ada yang udah dapat? 790.314,52. 52. Berarti totalnya jadi berapa itu? Totalnya 1.052.000 Hmm, 500 ya. Terus oke. 421,36 Oke, 421,36. jadi ini adalah nilai obligasinya. Jadi kalau dibandingkan sama yang soalan pertama, ternyata penambahan memperbanyak periode memperbanyak periode pembayaran itu justru akan sedikit meningkatkan nilai obligasi gitu ya. Jadi yang awalnya kalau pembayarannya cuma 3 kali, itu kita cuma perlu nilai obligasinya cuma 1.051.000. Nah, tapi kalau ketika pembayarannya dilakukan 2 kali setahun, nilai obligasinya jadi naik, jadi 52.421. Tetapi karena konteksnya di sini kita menjadinya capital loss, hmm, karena konteksnya itu adalah capital loss, menurut teman-teman lebih baik pembayarannya dilakukan sekali setahun atau 2 kali setahun. Kalau konteksnya seperti ini. Tadi kalau 3 kali setahun itu kita dapatnya ini 1.051 nilai obligasinya. Kalau 2 kali setahun pembayarannya jadi 1.052.000. Dan kita nih status kita menderita kerugian nih. Jadi yang kerugiannya lebih besar ketika pembayarannya 3 kali atau 6 kali. Pembayarannya 6 kali, Bu. Yang lebih besar ruginya. Jadi justru kalau kita kena capital loss ini pembayarannya lebih sering itu kita malah makin banyak kerugian yang kita dapatkan. Oke, jadi ini yang terakhir nih. Kalau ini sebenarnya udah bisa langsung ketahuan ya teman-temannya. Jadi di sini kan udah kelihatan nih kalau tingkat kuponnya 9% dan bunga pasarnya juga 9%. Berarti kan yield to maturitas dengan bunga obligasi. Jadi kalau misalnya kita cari, pasti nanti hasil akhirnya itu adalah bakalan 10 juta. Oke, jadi kita buktikan aja ya. Berarti kalau di sini P-nya berapa? P-nya 10 juta, terus I-nya sama dengan YTM sama dengan 9% dan N-nya 5 tahun. Oke, kita cari dulu C-nya. P dikali I. Berarti berapa bunga yang dibayarkan sebelum kena nilai bunga pasar? 900.000, Bu. Oke, 900.000. Terus kita cari 900.000 dibagi 1,09 pangkat 1. Oke, mungkin teman-teman bisa mulai dihitung masing-masing ya. 1,09 pangkat 2, 1,09 pangkat 3. Terus ini yang untuk pembayaran yang keempat. Dan ini untuk pembayaran yang kelima. Terus nanti dijumlahkan sama nilai pokoknya. Yang 10 juta juga kita bagi sama 1,09 kita pangkatkan 5. Oke, coba cari hasilnya. Benar nggak 10 juta?
Saya udah dapat tapi pembulatan ini ya Bu belakangnya. Iya, berapa dapat? 3 berapa nih? 3.500.000. Ini yang bunganya, yang pertama aja, yang sigmanya aja. Iya sigmanya aja. 3 juta. 3.560.000. 3 juta 100. 500 500.069 Oke, 35 terus kosong kosong Oke. 690. Kalau untuk nilai pokoknya berapa? Yang 10 juta dibagi sama itu 1,0945. Saya nemu 6.499.13,9 Bu. Oke, berapa? 6 6.499 6.499 313,9. 3 313,9. Oke, thank you Davin. Oke, berapa jumlah akhirnya? Jadi mungkin nanti nggak bakalan pas 10 ya, karena kita kan melakukan beberapa pembulatan ya. Jadi kalau misalnya kita asumsikan semua komanya kita masukkan, nanti itu hasilnya bakalan bulat 10 juta. Oke, kalau ini berapa hasilnya? Yang 3.500.000 ini kita tambahkan sama 6.499. 10 juta Bu, tapi angka paling ujungnya itu 3,9. Oke, 10 juta gini. Ya, betul ya Bu. Oke, berarti yang 3,9 ini karena yang pembelian tadi. Kan kalau kita membulatkan kan kita cenderung bulatannya ke atas ya. Makanya ada seperti ini. Jadi di sini terbuktikan kalau misalnya kupon bunga obligasi sama bunga pasarnya, itu nanti nilai obligasinya itu bakalan sama kayak nilai nominal gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi untuk obligasi ya rumusnya cuma satu ini aja yang perlu kita pahami. Jadi satu rumus ini buat semua soal. Palingan nanti yang membedakan itu ya mungkin periode pembayarannya ada yang eh, sekali setahun, ada yang 2 kali setahun. Tapi kalau kayak obligasi pemerintah itu emang rata-rata pembayarannya itu adalah 2 kali setahun, sekali 6 bulan. Oke, nggak ada yang mau ditanyakan. Kalau begitu saya absen dulu ya teman-teman. Saya izin stop share. Ini sepertinya lumayan banyak yang nggak hadir ya. Oke, Musdalifah Sofian, Hadir Ibu. Syaifah Kafi, Hadir Ibu. Felah Ridazini, Felah, enggak, Azizah Zaskia, Hadir Ibu. Hanifah Hadir Nurrahmania, Ibu. Zaluna Zulfa, Orchid Nuranisa, Hadir Pradana, Ibu. Hadir Bu. Rena Yufania Hadir Dikna Ibu. Utama, Karisa Putri,
Hadir Ibu. Ahmad Faizi Zaki, Hadir Ibu. Edward Malau, Edward nggak ada. Hadir Ibu. Maaf Bu, saya lagi di Patah. jalan. Ada mana Edward? Saya Ibu. Ini kamu Ahmad Faizi Zaki atau Edward? Kenapa Ibu? Kamu Ahmad Faizi Zaki apa Edward? Ayo, krisis identitas. Oke, kalau gitu kita lanjut dulu. Edward Malau. Edward juga nggak ada. Maaf Ibu, agak berisik. Gimana? Oke, kita next dulu ya. Cahya Kamila, Hadir Bu. Orlando Love, Hadir Bu. Salwa Zahra, Hadir, Bu. Indah Sari, Hadir Ibu. Jeskam Jesida Manurung, Hadir, Bu. Noel Nathaniel, Ibu. Renal Idel Hertanto, Hadir, Bu. Ratu Aurora Harani, Hadir, Ibu. Akila Mumtaz, Hadir Ibu. Aziz Tunggal Trimanto, Hadir Bu. Hari Purnama, Hari nge-lag Bu tadi. Terus Edward katanya listrik Bu. oke. Oke, Hari tadi emang kelihatan sih. Muhammad Davin, Hadir Bu. Albert Gresta, Hadir Bu. Adat Maja, Hadir Bu. Resti Hartayanti. Ini Resti sebenarnya masuk kelas E atau di A? Resti nggak di sini kan ya? Enggak Ibu. Oh alah, berarti nilainya harusnya di sini. Soalnya saya ngajar kelas A, emang namanya Resti nggak ada. Oke. Oke, Aldi Yeremia, Hadir Bu. Lydia Christine Carolina, Hadir Ibu. Ataya Rinaldi, Ataya, nggak ada. Leonardo Mateis, Hadir, Bu. Nugraha Bima, mana Bima? Ada nggak Bima? Nggak ada. Oke, Eka Hadiwijaya, Hadir Bu. Najwa Syahira, Najwa nggak ada. Nayara Azahra, Hadir Bu. Sabrina Kirani, Hadir Ibu. Sabrina juga Hadir Bu. ada. Ibrahim, Hadir Ibu. oh Sabrina ada. Oke, oke Ibrahim, Syifa Mawadah, Hadir, Ibu. Fani Selviana Putri, Hadir Ibu. oke, Uwais Alkorni Hasibuan, Uwais tadi ada kan ya? Marcelia Hadir Stefani, Bu. Bu. oke Uwais Marcelia, Marcelia juga Hadir nggak Ibu. ada. M. Goza Al Ghifari, Ibu maaf.
Marcelia hadir. Moza. Oke, oke, Marcelia ada ya. Goza Al-Ghifari. Bu. Oh, ada. Oke, oke, baiklah. Ibu mohon maaf. Saya Valerie dari hadir, Bu. Ya, Velah ada. Makasih, Bu. Oke, oke. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya teman-teman untuk Bu, uh, maaf Bu, Ate Rinaldi aja hadir Bu. siapa? Ate Atas nama Rinaldi. siapa? Ate Rinaldi. Oke, Rinaldi. Oke. Ibu maaf, Hazra Nabila hadir. Makasih Bu. Zura Nabila. Oke. Oh ya, tadi saya lupa share ya di akhir slide ini ada tugas ya teman-teman. Jadi ini ada, bentar. Ini ada manual. Jadi nanti silakan dikerjakan masing-masingnya. Dan nanti itu untuk link GCR-nya akan saya share lewat Renar. Jadi nanti tugasnya dikumpulkan via GCR aja. Oke, baik. Kalau begitu kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Berarti kelas ini jadwalnya di hari Selasa jam 8 ya? Ya, Bu. Hari Selasa jam 8 dan emang nggak dapat kelas ya Renarnya? Oh, nggak dapat. Oke, kalau begitu kita ngikutin jadwal aja. Berarti kita online sampai nanti seterusnya. Oke, kalau begitu kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah aktif untuk berpartisipasi dalam diskusi. Kita ketemu lagi hari Selasa. Assalamualaikum warahmatullahi